guys, Udil rindu Indonesia ke tak? Ya, jujur, tak. Kenapa pula? Malaysia tuh perfect lah untuk tempat tinggal. Kalau ada penghargaan untuk kategori netizen yang paling gampang ke-trigger atau paling cepat panas, maka netizen Indo ini akan menjadi juara satu ya. Aku suka di Malaysia trafficnya. Mereka semua beretika. Apa alasan Udil tinggal di Malaysia dan apa yang Udil suka? Mungkin aku bakal bilang satu di sini. Yang pertama itu adalah trafficnya, guys. Aku suka di Malaysia trafficnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Perkataan apa yang kita tulis di kolom komentar itu dibaca loh oleh seluruh orang yang ada di dunia ini, di media sosial. Lagi-lagi seorang gamer dari Indonesia yang bermain di Liga Malaysia mendapat hujatan daripada netizen Indonesia karena apa mungkin main di Liga Malaysia ya? Mungkin ceritanya akan berbeda jika main di liga negara lain. Dan kadang-kadang saya pun juga tidak habis pikir dengan netizen kita. Barbar sih barbar ya, tapi kalau barbarnya kayak gini, malu dilihat oleh negara-negara lainnya. Katanya orang Indonesia itu sopan santun, ramah tamah. Lah ini loh, pemain MPL dari Indonesia bermain di Liga Malaysia. Kenapa malah dihujat? Harusnya diberi dukungan dong, bukan diberi hujatan. Kalau diberi hujatan itu salah. Kalau mungkin pemain MPL dari Indonesia ini mengungkapkan fakta yang ada di Malaysia sesuai fakta, ya nggak usah benci, ya kan? Ya jangan kalian bilang terus penjilat, jangan, itu salah besar. Oh iya sahabat-sahabatku semua, alangkah baiknya jika sahabat-sahabatku stop untuk saling menghujat apabila ada atlet dari Indonesia, entah itu atlet gamer, atlet bola sepak, mari kita dukung di mana beliau bermain dan tak payah menghujatnya. Mungkin ceritanya berbeda lagi kalau ada atlet Indonesia yang mungkin bermain di selain negara Malaysia, ceritanya akan berbeda. Tapi kenapa kalau ada atlet yang bermain di Malaysia, kenapa kalian menghujatnya? Apa salah mereka? Padahal mereka hanya mengungkapkan hal-hal yang fakta yang terjadi di Malaysia. Jadi kita nggak payah kepanasan, ya kan? Tak payah kepanasan, tak payah kebakaran jenggot. Apa yang diungkapkan oleh atlet ini sebenarnya juga sangat positif dan tidak ada menjelek-jelekan Indonesia. Tapi kalau buat saya memang sudah tidak kaget lagi dengan kelakuan netizen kita. Dulu waktu Mas Jordi Amat masuk ke Liga Malaysia juga sama. Mas Jordi Amat dihujat netizen habis-habisan, bahkan sampai beliau memberikan penjelasan sejelas-jelasnya baru sadar. Kemudian Mas Sadri Ramdhani yang bermain di Sabah juga sama, dihujat lagi. Dan saya pun kadang-kadang sampai terpikir itu, ya Allah, netizen kita kok barbar kayak gini, tapi barbarnya itu kurang benar. Berikut pernyataan Mas Udil, kenapa kok sampai dihujat oleh netizen kita, padahal Mas Udil hanya bilang seperti ini. Mari kita simak videonya bersama-sama. Oh ya, buat sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan penjelasan dan apa yang dialami oleh Mas Udil, apa yang dikatakan oleh Mas Udil ini sama sekali tidak menjelek-jelekkan negara kita loh sahabatku semua. Jadi kita harus mendukung Mas Udil ketika bermain di MPL Malaysia, bukan malah sebaliknya. Aku suka di Malaysia trafficnya. Mereka semua beretika. Apa alasan Udil tinggal di Malaysia dan apa yang Udil suka? Mungkin aku bakal bilang satu di sini. Yang pertama itu adalah trafficnya, guys. Aku suka di Malaysia trafficnya. Mereka semua beretika. Di luar ekspektasi. Kenapa aku suka pun karena di Bandung pun macam tuh. Kami semua tak ada guna horn tuh. Sebab orang-orang yang guna horn tuh cuma orang-orang bodoh. Ya guys, macam itulah. Siapa yang bakal rindu di Indonesia? Aku rasa tak ada, sebab Malaysia, sedap sangat guys. Ada lah orang yang bisa makan, bisa masak masakan Indonesia. Jadi aku nggak ngerasa sedang merantau keluar gitu atau lagi jauh dari rumah, enggak. Karena mau makanan, mau bahasa, semuanya ada juga di sini. Bahkan tadi aku habis dari Embassy Indonesia
ketemu sama orang Sunda juga, jadinya ngerasa kayak ini apa namanya, Bandung baru. Ya. Makanan yang paling enak yang Bandung baru rasa di sini masakan Indonesia. Surprisingly orang Indonesia yang tinggal di Malaysia itu lebih jago masak masakan Indonesia dibandingkan orang Indonesia yang tinggal di Indonesia sendiri, guys. Ngerti nggak maksud gue? Nasi lemak aku suka juga, tapi entahlah, aku masih belum dapat yang original, guys. Coba tolong tulis di direct message Instagramku rekomendasi makanan yang menurut kalian gue harus coba. Apa memilih Malaysia, Bang Udil? Tadi yang nanyanya dari mana, Bang? kenapa memilih Malaysia, Mas? Oke. Jadi pertanyaannya kenapa aku lebih pilih Malaysia dan kenapa pilih Homeboyz juga. Mungkin ini ada sedikit perbandingan dengan para pemain-pemain Filipina yang mencoba datang untuk ke Indonesia, sedangkan aku malah pergi ke Malaysia gitu kan. Terus alasan dari mereka itu karena di Indonesia gajinya lebih besar. Terus juga hidupnya lebih terjamin atau segala macam. Cuman aku bisa bilang kalau sekarang di Malaysia, aku punya godfather yang ngurus aku semua. Ada The Don di sini yang memang memberikan fasilitas kepada aku. Jadi dibandingkan gaji di Indonesia, di Malaysia lebih besar. Terus Wow. terus Dedi pun dia memberikan aku fasilitas semuanya di cover. Kalian bisa sebut tiket pesawat, tempat tinggal, bahkan untuk keluarga aku, berikut juga dengan istriku. Seperti itu. Boys, Udil rindu Indonesia ke tak? Wow. Jujur, tak. Kenapa pula? Malaysia tuh perfect lah untuk tempat tinggal. Wow! Ini bukan karena aku lagi di Malaysia lepas Wow. tuh aku menjilat gitu, tak. Itu true, itu fakta. Aku nggak bisa berbohong soal keindahan Malaysia. Wow, okay guys, you guys heard it from him himself now. Dia sayang Malaysia. Okay, so actually dah banyak kali dah Udil jawab soalan ini, tapi mestilah Rose nak tanya juga kan. Apa sebab yang you pilih nak masuk Homeboyz dan main untuk MPL Malaysia? Banyak hal, tapi satu hal yang aku bisa pastikan, aku nggak bisa masuk kalau timnya itu nggak keren. Kalau tim tuh takul, aku tak bisa masuk. Kalau tak ada taste, tak ada style, aku tak bisa masuk. So, dari penilaianku, Homeboyz satu-satunya di MPL MY yang memang pas lah. Kalau ada penghargaan untuk kategori netizen yang paling gampang ke-trigger atau paling cepat panas, maka netizen Indo ini akan menjadi juara satu ya. Gimana nggak cepet panas, Cok? Baru nonton interview Udil di Malay aja langsung pada berbondong-bondong menyerang IG-nya. Seolah-olah Udil tuh menjelek-jelekan kita gitu. Betul, Mas. Kita ini paling lucu, Cuk. Kalian pasti udah pada nonton lah interview Udil ya di MPL Malay kemarin ya. Yang kata beliau bahwa dia lebih suka tinggal di Malaysia daripada di Indonesia. Ya lebih baik lah di Malaysia ya. Dan netizen langsung ke-trigger dan rame-rame menyerang beliau ya. Kalian kayak baru kenal Udil kemarin aja, Cuk. Ada alasan tersendiri kenapa beliau dipanggil Spicy Boy ya. Dari interview Udil gue sama sekali tidak menemukan jawaban atau kata-katanya yang menjelek-jelekan Indonesia. Dia lebih memilih Malaysia bukan berarti Indonesia jelek. Indonesia bagus. Itu dia, Mas. Tapi menurut Udil lebih enak atau lebih bagus lagi tinggal di Malaysia. Itu kan pendapat pribadi, fair-fair aja lah. Kalian kok malah nggak terima sih sama pendapat pribadi orang? Betul kecuali banget. dari Ya. awal kalian memang sudah menjadi pembenci. Nah, kalau pembenci memang sudah tidak dapat dirubah ya tabiatnya. Lagian Udil kan suka punya ciri khas untuk menambahkan bumbu-bumbu dalam interview-interview dia. Makanya disebut Spicy Boy. Jadi harusnya kalian ini maklum aja. Gue mau bilang kita ini SDM rendah, tapi gue juga termasuk salah satu di antaranya. Tapi paling nggak gue berusaha agar kalian yang nonton ini, kedepannya itu bisa lebih bijak dalam mencerna apa yang kalian lihat atau yang kalian baca gitu ya. Biar nggak kelihatan bodohnya aja sih. Sampai ada yang komen, Nah, gue gak itu kenal dia. Udil, Penting. sebutkan prestasi Betul banget. Udil. Lu kalau tolol jangan dipamerin anjing. Pesan terakhir, sehat-sehat aja lah buat netizen Indonesia. Ada kalanya barbarnya kalian di sosmed itu berguna, tapi ada kalanya juga barbar kalian di sosmed itu malah menunjukkan kebodohan kalian. Dan buat Ayah Udil, tetap semangat di MPL Malaysia. Tidak apa-apa, tetaplah menjadi Spicy Boy.
Tapi semoga aja interview spicy-nya itu bisa diimbangi dengan kemenangan ya. Soalnya kemarin kan masih makan telur. Apa aku pilih Homeboys? Pilihan terbaik lah Homeboys tuh. Tak ada alasan lain. Nah sebenarnya nama aku tuh nggak ditaruh di market, cuman Dedi memang ingin aja kayak gitu. Kalau misalkan aku nggak bersama Homeboys kemarin, aku bakal tetap di Alter Ego sepertinya. Semuanya di luar ekspektasi sih guys. Dimulai dari Malaysia, aku kira Malaysia banyak cerita lah. Terlebih lagi sebelumnya aku punya teammate dari Malaysia juga, Sasa. Banyak cerita tentang kota Malaysia tuh kurangnya seperti apa. Cuman setelah aku datang ke Malaysia itu jauh daripada ekspektasi. Kalau sekarang aku bisa kasih nilai Malaysia ini berapa? Mungkin 9/10 guys, itu udah hampir sempurna. Gue sangat kagum dengan Malaysia. Lalu aku akan cerita soal teammatesku di sini semua. Sama mereka pun di luar ekspektasi. Karena mungkin banyak dari kalian yang mengira Liga MPL Malai itu kurang kompetitif. Cuman aku bisa yakinkan ke kalian kalau mereka jago-jago, mereka hebat-hebat. Teammateku khususnya, kalian bisa bilang Son, Sepat, Cibi, bahkan ada orang PH1 tuh guys, itu jago banget, namanya Nets. Ekspektasi aku sebelum datang ke Malai jelas ngambil semua kejuaraan yang ada di 2024, entah itu MPL, Razia, Snapdragon, MSC, MPL lagi, Snapdragon lagi, M-Series lagi. Yang namanya berlian tuh bakal tetap berlian guys. Mau itu ketutupan sama kotoran, orang-orang bakal tetap anggap itu berharga. Jadi kalau sekarang kalian ngelihat gue ketutupan sama kotoran, nyatanya gue tetap dibutuhkan sama orang lain, artinya ya kalian tahu sendiri. Perasaan aku biasa ya, karena jelas kami udah lama nggak ketemu, dan terakhir kali ketemu pun cuman sebatas sehari ya, jadi terkesannya waktu udah lama berlalu, nggak terlalu banyak ingatan yang ada lagi, karena aku pun sama Sasha cuma beberapa season dibandingkan aku dengan Atrigo yang udah hampir 3 tahun, jadi nggak terlalu emosional lah. Aku nggak tahu kalau nanti ketemu sama Sasha beneran. Guys, gue tetap minta dukungan ke kalian, dan gue harap kalian pun tidak akan kecewa dengan apa yang nanti terjadi di Razia, tapi aku bisa pastikan kalau hasil latihan kami cukup memuaskan, nggak jelek, jadinya harusnya kita bisa menang lawan poke-poke yang ada di Rusia itu. Menurut pendapat saya, Mas Udil ini berbicara fakta ya, dan tidak ada sama sekali menjelek-jelekkan Indonesia. Tapi anehnya, netizen kita kadang-kadang itu terlalu barbar tanpa menyiasat perkataan Mas Udil. Kalau Mas Udil bilang dia tidak rindu Indonesia, bukan Mas Udil terus tidak rindu selama-lamanya. Mungkin itu hanya di saat itu dia belum rindu Indonesia. Jadi sahabat-sahabatku semua, jangan langsung mudah menyala, jangan langsung mudah kepanasan. Apa yang dibilang Mas Udil itu memang fakta, dan kenyataannya seperti itu. Beliau sangat suka tinggal di Malaysia. Ya udah, mari kita hargai apa yang menjadi perkataan Mas Udil. Toh Mas Udil juga nggak ada tuh sedikit pun menjelek-jelekkan negara kita. Lalu kenapa netizen ini, ya Allah, mudah sekali menilai orang itu dengan kata-kata yang seperti itu. Seolah-olah Mas Udil ini penjilat. Itu salah. Salah besar. Apa yang dikatakan Mas Udil itu fakta, dan beliau juga menerangkan bahwa tinggal di Malaysia beliau merasa nggak merantau dari segi makanan, terus dari segi bahasa. Ya memang seperti itu. Kalau di Malaysia, bab soal makan, mau makanan Indonesia, serba lengkap. Suasana kotanya juga sangat disiplin. Dalam berkendara, itu memang sangat disiplin. Real, fakta. Dan semoga video ini juga bisa menjadi penjelasan buat para netizen. Janganlah sering menghujat, ya kan? Apa sih artinya menghujat? Dan kalian mendapat apa jika sudah menghujat? Stop hujatan. Mari kita mendukung atlet-atlet yang bermain di luar negara. Tak kisah di Malaysia kah, di negara manakah, yang penting kita dukung atlet dari Indonesia yang bermain di luar negara. Kiranya sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha, silahkan subscribe, komen, bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gara-gara Mas
Udil itu memuji Malaysia, terus kalian kepanasan ya. Jangan seperti itu sahabatku semua. Kalau ada hal yang baik dari negara Malaysia yang wajib kita contoh, ya harus kita contoh. Tak perlu ada rasa gengsi. Kira-kira seperti itu ya.